Perkenalkan, nama saya adalah Evita Natalia Gultom, NPM 18110244. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisa korelasi guna memenuhi pelajaran metode numerik yang diampu oleh Bapak Iksan Parinduri, MSI. Pertama-tama, saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari analisa korelasi. Analisa korelasi adalah metode evaluasi statistik yang dipergunakan untuk mempelajari kekuatan hubungan antara dua variabel kontinu yang diukur secara numerik. Misalnya, tinggi dan berat. Oleh karena itulah, jenis analisis khusus ini berguna ketika seorang peneliti ingin menetapkan apakah ada kemungkinan hubungan antar variabel penelitian. Selanjutnya, saya akan menjelaskan jenis analisis korelasi dan contohnya. Yang pertama, korelasi person. Korelasi person R adalah statistik korelasi yang paling banyak digunakan untuk mengukur tingkat hubungan antara variabel yang berhubungan secara linear. Contohnya di pasar saham, jika kita ingin mengukur bagaimana dua saham saling terkait, dipergunakan korelasi person R untuk mengukur derajat hubungan antara keduanya. Korelasi point biserial dilakukan dengan rumus korelasi person kecuali salah satu variabelnya dikotomis. Yang kedua, korelasi peringkat kendal. Korelasi peringkat kendal adalah uji non-parametrik yang mengukur kekuatan ketergantungan antara dua variabel. Jika kita mempertimbangkan dua sampel A dan B, di mana setiap ukuran sampel adalah N, kita tahu bahwa jumlah pasangan dengan A, B adalah N dikurang 1 dibagi 2. Berikut rumus yang digunakan, seperti gambar di atas. Yang ketiga, korelasi Spearman. Korelasi Spearman adalah tes non-parametrik yang digunakan untuk mengukur tingkat hubungan antara dua variabel. Uji korelasi peringkat Spearman tidak membawa asumsi apapun tentang distribusi data dan merupakan analisis korelasi yang sesuai ketika variabel diukur pada skala yang setidaknya ordinal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bentuk-bentuk analisis korelasi. Yang pertama, korelasi positif. Korelasi positif artinya suatu hubungan antara variabel X dan Y yang ditunjukkan dengan hubungan sebab akibat, di mana apabila terjadi penambahan nilai pada variabel X, maka akan diikuti terjadinya penambahan nilai pada variabel Y. Contohnya dalam pertanian, jika dilakukan penambahan pupuk, maka produksi padi akan meningkat. Dan semakin tinggi badan seorang anak, maka berat badannya akan bertambah pula. Semakin luas lahan yang ditanami coklat, maka produksi coklat akan meningkat. Berikut ilustrasi untuk korelasi positif. Yang kedua, korelasi negatif. Jika pada korelasi positif, peningkatan nilai X akan diikuti penambahan nilai Y. Korelasi negatif berlaku sebaliknya. Jika nilai variabel X meningkat, nilai variabel Y justru mengalami penurunan, seperti gambar di bawah ini. Yang ketiga, tidak ada korelasi. Variabel yang tidak berkorelasi terjadi bila kenaikan nilai diikuti dengan penurunan data yang berlawanan atau saling tidak berhubungan. Dalam bentuk korelasi ini, nilai koefisien memiliki pasangan data dengan korelasi yang lemah. Maksudnya, hasil analisis korelasi dari dua variabel X dan Y tidak menunjukkan adanya hubungan linear, maka hal ini bisa disebut sebagai tidak ada korelasi. Contohnya, wanita itu memiliki rambut yang panjang dengan badan yang tinggi semampai. Kedua variabel itu tidak dapat dihitung hubungannya atau tidak ada korelasinya sama sekali. Sekian video penjelasan dari saya tentang analisis korelasi. Jika ada lebih dan kurang mohon dimaafkan dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.